Shalom, bertemu lagi dalam program podcast Akap Antakirana Asam dari Keblinger. jadi kebenar. Oke, hari ini topik yang kita mau bahas judulnya adalah apa Pak Bos? Judulnya adalah Karunia Paulus. Karunia Paulus. Ya, katanya gitu tuh. Sering tuh. Dari saya pertama kali bertobat menjadi Kristen sampai sekarang juga sering tuh. Betul. Ya, orang-orang berkata bahwa aku mempunyai karunia Paulus atau mungkin dia punya karunia Paulus. Nah, loh. Apa sih sebenarnya karunia Paulus itu yang dimaksudkan tuh apa? Betul. Ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan yang keblingernya adalah orang-orang Kristen itu menggunakan kalimat karunia Paulus itu untuk menyatakan bahwa orang itu tidak menikah. Oh, biasanya gitu ya. Biasanya begitu ya. Kenapa kamu tidak menikah? Karena aku mendapat karunia Paulus. Kenapa dia tidak menikah? Karena dia mendapat karunia Paulus. Nah, setahu saya karunia itu kalau kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 12, itu bahasa aslinya karisma ya. Iya, betul. Ya, ada sebuah kekuatan daripada Roh Kudus Tuhan yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, kalau kemudian kita berkata bahwa hidup kita karunia, ya betul. Pekerjaan karunia, ya betul, itu diberikan kepada Tuhan sebagai anugerah, ya. Namun kita perlu bedakan antara anugerah dengan karunia. Betul. Oke, apa bedanya Pak Buas? Nah, kalau dibilang anugerah atau karunia, bedanya adalah siapa yang menerima. Siapa yang menerima? Kalau anugerah itu diterima oleh orang yang belum percaya. Oke. Makanya dia menerima anugerah. Sehingga, nah, setelah dia menerima anugerah dan dia percaya Yesus, maka dia menerima yang namanya karunia. Pak. Ya. Oke. Nah, kalau kemudian karunia Paulus itu dijadikan sama dengan karunia untuk tidak menikah. Nah, menurut saya ini bisa menjadi keblinger ya. Betul. Jangan-jangan nanti ada karunia pengangguran. Nah, ya. Karunia sakit penyakit. Karunia sakit atau karunia tidak ganteng. Tidak ganteng. Ya, jadi semua hal itu dijadikan karunia aja lah. Pokoknya dicocok-cocokin. Oke. Nah, sebenarnya kalau kita bahas bagaimana supaya kebenarnya menikah atau tidak menikah, menurut saya itu keputusan. Karena ketika manusia itu sudah percaya kepada Yesus, ada Roh Kudus dalam hatinya, maka Roh Kudus itulah yang menginspirasi dia dalam mengambil keputusan. Betul ya? Tetapi kita tidak bisa menafikan bahwa manusia mempunyai kehendak bebas. Justru dari kehendak bebas itu, ya, Tuhan disenangkan tatkala saya punya kehendak bebas, lalu saya menggunakan kehendak saya untuk berbuat kebenaran. Iya, persis. Betul kan? Betul. Nah, ketika Paulus tidak menikah, ini kita masih skenario yang pertama Paulus tidak menikah. Oke. Itu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus supaya mampu tidak menikah atau keputusan hidup. Nah, itu. Ya kan? Nanti kalau kita semuanya dijadikan karunia, nanti suami pulang ke rumah, sorry mah saya nggak bisa bekerja. Kenapa? Saya dapat karunia nganggur kan? Aneh juga jadinya. Iya, betul. Ya, nah itu yang pertama. Jadi kita perlu tahu bahwa teman-teman Bapak Ibu menikah atau nggak menikah itu adalah keputusan. Ya, ada juga yang seperti ini. Karena tidak mampu memutuskan, karena trauma dengan hubungan. Karena takut nanti serumah berdua dengan orang yang berbeda dengan dia, akhirnya tidak menikah. Tetapi ketika dalam kumpulan-kumpulan rohani berkata dapat karunia Paulus, nggak fair. Jadi kita perlu jujur aja. Kalau Anda mau menikah, carilah pasangan yang Kristen, menikahlah. Jangan pakai alasan karunia Paulus. Padahal ya mungkin kita belum selesai dengan diri kita sendiri, ya kan? Oke. Nah yang kedua, apakah benar Paulus tidak menikah? Iya, benar. Ya kan? Benar. Jadi kalau menurut adat istiadat menurut peraturan, menurut juklak saat itu, silakan Pak Boas. Paulus itu siapa sih? Iya. Jadi gini, memang teman-teman tadi Pak Anta udah sampaikan. Saya sedikit nyinggung yang tadi dulu Pak Anta. Dari yang menarik kan yang disampaikan oleh karunia Paulus itu orang suka keblinger karena berpikir itu karunianya Paulus. Padahal ayatnya itu bukan Paulus yang ngomong Pak Anta. Nah, saya bacain ya Matius 19 ayat 12 ya. Ini Yesus yang bilang loh, ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Ada. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Ada juga. Ditikung lah, jadinya gak jadi kawin. Ada Panta. Atau yang ketiga, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri. Oleh karena kerajaan sorga. Jadi maksudnya ini bukan tentang Paulus sebenarnya. Tadi Pak Anta udah sampaikan teman-teman. Nah, kalau menanya bagaimana menjawab yang Pak Anta tadi tanya,
Siapa sih Paulus? Saya bacain lagi nih 1 Korintus 9 ayat 5 Panta. Tidakkah kami mempunyai hak untuk membawa seorang istri Kristen dalam perjalanan kami? Ini Paulus yang ngomong. Seperti yang dilakukan oleh rasul-rasul lain dan saudara-saudara Tuhan dan Kefas. Kefas itu Petrus maksudnya. Jika Paulus tidak memiliki istri, untuk apa dia menyinggung tentang hal ini? Kan gitu pertanyaannya. Kenapa Paulus bisa menyinggung hal ini? Nah, untuk menjawabnya kita dudukkan ini dalam konteks. Ternyata waktu itu Panta, teman-teman, Bapak Ibu, Paulus tidak sendirian melayani. Di Korintus ada Barnabas, ada Silas. Mereka menikah. Mereka juga membawa istri, punya hak. Sama seperti Petrus. Jadi Paulus tidak sedang ngomong bahwa dia menikah. Makanya ayatnya memang nggak ada yang valid, Panta. Apakah Paulus nikah atau enggak? Nah, kalau dari situ aja kita tahu nggak ada yang valid, ngapain kita validin karunia Paulus yang tidak menikah? Kan gitu. Jadi pertanyaannya apakah Paulus menikah atau tidak secara harafiah di Alkitab itu tidak ada, terbaca. Ya, tidak ada di situ. Namun kalau kita mau sedikit cari pendekatan bahwa Paulus itu adalah orang Sanhedrin, anggota Sanhedrin, betul, orang Yahudi, maka hari itu untuk menjadi anggota Sanhedrin itu dulu. Harus sudah menikah. Betul, memang. Begitu ya? Begitu. Biasanya begitu. Tapi sekali lagi nggak valid, Panta. Nggak ada juga. Jadi katakanlah ginilah. Katakanlah kita nggak tahu Paulus menikah atau tidak. Tetapi jangan pakai karunia Paulus. Benar itu. Iya. Nanti ketika katakanlah Matius melakukan apa, Markus melakukan apa, kita pakai karunia Matius, karunia Markus gitu kan. Iya, jadi kita perlu fokus satu hal bahwa karunia itu diberikan Roh Kudus kepada kita. Betul. Untuk menolong kita dalam segala ketidakmampuan kita sehingga kita bisa berkarya nyata. Bisa menjalankan amanat agung dengan kekuatan Tuhan. Persis, Panta. Memang makanya teman-teman, Bapak Ibu, karunia itu bukan untuk kepentingan kita. Betul. Karunia untuk kepentingan Tuhan. Betul. Nah itu, jadi kalau kita lakukan apapun di dalam kasih karunia Tuhan, kita berkarunia apapun, seperti yang Pak Anta suka bilang tuh namanya konteks dependent. Konteks dependent. Jadi kalau waktu itu memang Paulus tidak menikah, ya memang untuk Paulus, bukan untuk orang-orang. Betul. Waktu Paulus menyembuhkan orang sakit, untuk Paulus, bukan untuk orang-orang. Betul. Jangan ngikut-ngikut atau latah, itu kan keblinger, Pak. Betul. Gitu. Jadi di dalam kehidupan rasul-rasul, memang mereka menjalankan atau melakukan kebenaran. Tetapi ada hal-hal yang mereka lakukan, itu bukan esensi kebenaran. Itu keputusan dari akal budi yang dia miliki. Persis. So jangan kita konek-konekkan dengan Alkitab gitu ya. Misalkan saat itu katakanlah Paulus suka menggunakan baju warna biru. Lalu kita pakai baju warna biru supaya apa? Supaya kita mendapat karunia Paulus ya. Itu kan repot tuh. Nah, ini kan sesuatu yang sebenarnya tidak substansial, bukan kebenaran. Persis. Tapi ketika Paulus berkata, ikutilah teladanku, nah baru kita tahu, lihat di atas, teladan apa? Oh ternyata teladan dalam penderitaan. Nah itu sesuatu yang bisa kita ikuti. Ya, tetapi untuk pernak-pernik hal-hal yang tidak mengungkap kebenaran di situ, ya pilihan hidup untuk tidak menikah atau menikah, pakai baju apa, kemudian Paulus punya rumah atau tidak, tukang tenda atau bukan. Nah itu jangan jadikan patron untuk saya harus menjadi seperti itu. Iya, persis. Jadi lihat substansinya, esensinya, ya kan? Jangan lihat gayanya gitu. Jangankan Paulus, Yesus saja kalau berjalan dari kota ke kota kan nggak naik angkutan transportasi umum gitu kan? Nggak pakai mobil, nggak pakai motor. Masa kita mau ikutin? Bukan itu esensinya. Betul. Jadi kalau dilihat nih, Panta, ini satu lagi nih, saya bacain dari Roma 12, Panta. Ini juga orang suka keblinger nih ngomongin karunia nih. Roma 12 ayatnya yang ke-6. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan pada kita. Jadi ada karunia yang berlain-lainan. Makanya jangan nyamain karunia. Gitu sebenarnya itu. Saya sama Pak Anta ada samanya? Ada bedanya? Banyak. Makanya jangan ngikut-ngikutin. Pak Anta nggak bisa jadi saya nggak bisa jadi Pak Anta, kan gitu. Ngapain kita ngikut-ngikutin juga ya? Dan itu bisa dibahas lagi tuh. Jadi karunia berlain-lainan itu bukan berarti bahwa saya punya A, lalu orang lain tidak punya A. Bisa jadi saya bisa punya semuanya, tapi berlain-lainan datangnya. Persis. Waktunya sesuai dengan konteks, kapan itu dibutuhkan. Betul. Karena Paulus juga pernah nyembuhin orang sakit, Pak Anta. Bahkan sapu tangannya bisa nyembuhin orang sakit, tapi dia sendiri sakit.
nggak bisa sembuh. Betul. Ya, jadi kalau kita perhatikan bahwa Paulus menikah atau tidak menikah, jangan kita konklusikan menjadi itu sebuah karunia. Betul. Lalu kemudian kalau saya tidak menikah atau saya menikah, saya punya karunia itu. Paulus. Ya, ini yang keblinger. Jadi teman-teman silakan bagi yang ingin menikah, berdoa, dekati, kemudian sampaikan. Kalau ditolak ya doa lagi, cari yang baru. Kalau terima, puji Tuhan. Sampai ketemu di dalam program podcast selanjutnya. God bless you.